Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu, ketika penjajah menutup akses pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya di siang kali ini? Semoga tetap sehat walafiat. Di video kali ini terkait tren 7 ya yang menghina Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Yang tentunya makin panas ya. Oke, kayak apa videonya kita tonton sama-sama. banyak yang lupa bahwa Agama Republik Indonesia merasa sangat kaget ya, dan merasa sangat prihatin akan adanya pemberitaan seperti itu. Sekian ratus tahun pondok pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia kan. Ratusan tahun lamanya pondok pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya pondok pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab. Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat, terutama umat Islam ya kan. Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru. Bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ, tapi itu energi spiritual yang diperoleh melalui kesantunan seorang murid terhadap seorang kiai. Berimbas nanti bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpinnya. Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang berwibawa. Di mana ada pemimpin yang berwibawa, biasanya di situ ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti ini yang diperkenalkan pondok pesantren sehingga jadilah bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab ini. Nah, kita sungguh sangat kaget kalau ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, sekian lama kita menciptakan tradisi pesantren yang berimbas kepada sebuah tradisi masyarakat bangsa Indonesia. Ya, yang dikristalisasikan di dalam Pancasila, salah satu istilahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban itu memerlukan contoh. Ya, contoh itu kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim ya kan. Kenapa? Karena untuk memberikan energi positif kepada orang lain itu perlu ada powernya lebih kuat. Nah, secara psikologis kita tidak ada yang salah dalam tradisi pondok pesantren seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan cobaan demi cobaan pondok pesantren itu saya mohon betul, ya lembaga yang sangat berjasa dalam bangsa ini, kita berikan tempat di hati kita masing-masing. Kita prihatin. Setelah pihak Trans 7 secara resmi menyampaikan permohonan maaf pasca menayangkan siaran yang dinilai oleh banyak pihak mendiskreditkan pondok pesantren, kiai, dan santri, apakah ada kemungkinan pihak Trans 7 dikenai sanksi, baik secara administratif maupun secara pidana? Dalam hal ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, juga beberapa peraturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Perhatikan di pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Penyiaran diatur isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Kemudian di ayat 6, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, dan seterusnya. Nah, ini ancaman hukumannya ternyata adalah pidana, sebagaimana diatur di pasal 57. Jika yang melakukan itu adalah penyiaran televisi, maka ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara atau denda sebesar 10 miliar. Kalaupun tidak terkena jerat pidana,
kemungkinan besar akan terkena sanksi administratif. Perhatikan peraturan KPI mengenai standar program siaran. Di pasal 16 diatur program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan atau merendahkan lembaga pendidikan. Kemudian di ayat 2, penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Tidak memperolok pendidik atau pengajar. Nah, apakah nanti sanksi yang ringan, sedang, atau berat, KPI lah yang akan memutuskan. Jelas. Penjenengan sampean semua eling nggak? Gus Dur ngendika apa? Saya diperintah Kiai 5. Kalau yang perintah para kiai sepuh, melebu genio tak lakoni, melebu segoro tak lakoni. Karena saya itu orang pesantren. Nah, saya juga ingat, itu dawuh Gus Dur. Saya juga ingat, Gus Dur ngobrol sama Kirun. 1, ojo kelangan katresnan, ojo kelangan wawasan kebangsaan, ojo kelangan kawicaksanan. Ada 3 itu. Iya. Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop netizen. Nah, yang barusan Abah Kirun ya. Nah, jadi rekamannya dari pihak Tren 7 itu yang ini, teman. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin Nah, kaya suaranya raya. yang ini. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Nah, ini ada di situ ada bendera Nahdlatul Ulama, ada dari Banser. Oke, kita coba tonton videonya teman-teman ya. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini saat berada di depan gedung Tren 7. Bismillah kepada seluruh santri, baik itu masih di pesantren maupun sudah alumni pesantren, terutama yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, meremehkan, mencaci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Saya bisa mengambil kesimpulan indikasi kelompok yang anti pesantren adalah kelompok radikalis, ekstremis, bahkan teroris. Jaringan jihad takfiri atau ISIS. Oleh karena itu, kita tidak usah tabayun. Datang ke Transkrip TV, kemudian tabayun dialog, tidak butuh tabayun. Sudah terang benderang. Tabayun itu artinya kan ingin menanyakan yang lebih jelas lagi. Kalau sesuatu yang belum jelas. Udah jelas seperti itu, tidak usah tabayun, sudah jelas. Padahal pesantren semua orang mengakui Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai Islam, akhlak Islam, dan ilmu-ilmu keislaman yang paling pokok, usul fikih dan fikihnya, ilmu tafsir dan tafsirnya, ilmu hadis dan hadisnya, ilmu kalam dan lain-lain, tarikh peradaban,
tidak kita jumpai kajian-kajian di selain pesantren. Kajian-kajian ilmu tersebut tidak akan kita jumpai di luar pesantren. Dan saya mengajak kepada semua, yuk santri-santri, berdoa kepada Allah. Allahumma inna nashkuirka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Allahumma ya Allah fattik syamlahum farrik jam'ahum mazzik mumazzaqan wanzil 'alaihim 'adzaban syadida wal'anhum la'natan 'azimah wa la tardu ma'anhum ya Allah bijaykum jannah Muhammad sallallahu alaihi wasallam وبكرامة أوليائك يا الله أنت العارف أنت العالم بما نحن فيه فاستعين بنا بهذه المشكلة مرة أخرى اللهم لعنهم لعنة شديدة وانزل عليهم عذابا عظيما ولا ترضى عنهم يا Allah. Oleh karena itu kita semua hanya mengandalkan doa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Syukran, terima kasih. Wadumtum fil barakati wan najah wa alaikum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak ngandani iki lho lagi. Man cukuman wong ngalim tetep kualat. Soal ora cocok. Kecuali ke padha ngalime hasud-hasudan sithik macem wis nini dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innallahumal ulama masmumah dari Imam Nawawi. Daging ulama itu ono racun, itu enak macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengen lah mesti malati, karena itu tadi orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pengiran. Kemudian mau komentari mau urusan sepe. Mau berat, kualat tenan. Mau orientasi mau urip men suga ben mapan ae komentari ulama sing orientasine ilahi to. Kalimat itu ben gebret gitu. Kadang nyalano nih barang-barang sepele. Nah, tampilannya seperti ini saat di depan gedung Tren 7. Aku setuju dengan omongannya Trans 7 soal pesantren dan kiai-kiai kalau kita berbicara tentang oknum. Menurutku cara pemberitaan Trans 7 itu salah langkah. Dia kan judul acaranya adalah expose. Berarti ya kalau dia mau mengekspos sisi lain boleh, tapi tidak boleh mengeneralisir. Alias kalau misalkan memang Trans 7 sudah melakukan sebuah pemeriksaan ke satu tempat nih misalnya. Tempat ini memang ya korup lah gitu. Yang pesantrennya ini korup gitu. Jadi kiainya hidup kaya karena hasil korupsi. Dalam artian maksudnya dia memanfaatkan dana donasi buat membangun kekayaan dia, misalkan seperti itu. It's okay, silahkan, gak masalah, karena kan mengekspos hal yang salah seperti itu. Tapi kalau pemberitaannya bentuknya adalah menggeneralisir semua pesantren, semua kiai, dan semua konsep ponpes-ponpesan seperti ini, itu adalah tujuannya untuk membuat kaya dari si kiai gitu kan, atau pengurus-pengurusnya, itu pemberitaan yang salah. Untuk alasan apapun, gak bisa kita namanya langsung memframing segala sesuatu, hanya kita menggunakan mungkin sampel-sampel oknum-oknum yang memang jelek. Tapi langsung semuanya digeneralisir sebagai hal yang sama. Dan balik lagi, kalau misalnya mau berbicara tentang mengekspos oknum-oknum yang seperti itu, ya harusnya ada beritanya, ada datanya, ada analisisnya, sudah melakukan ke lapangan, misalkan dicek dan lain-lain. Mereka kalau perlu wawancara dari pihak ponpesnya, dari santrinya, dan segala macam. Atau mungkin juga wawancara sama masyarakat yang merasa bahwa cara-cara dari ponpes ini atau cara-cara dari kiai ini nggak benar. Jadi ada testimoninya dari masyarakat sekitar, dari pihak-pihak terkait. Gak masalah bikin berita untuk mengekspos yang seperti itu. Dalam pembuatan berita itu harus faktual. Jangan berita itu adalah kayak gosip-gosip yang cuman isinya nyinyir-menyinyir. Trans 7 di sini itu adalah stasiun TV di mana mereka itu pasti punya batasan-batasan secara persnya, itu mereka harusnya udah tahu. Jadi memang nggak seharusnya bikin berita yang mengeneralisir dan isinya cuman isi nyinyiran gitu. Kayak, jadi dia sebenarnya pengen menempatkan
acara expose ini sebagai sebuah acara yang mendobrak, out of the box, sesuatu yang mungkin memberikan informasi yang berbeda dari apa yang mungkin diketahui sama masyarakat. Tapi yang terjadi dengan cara penyajiannya ini lebih mirip sama acara gosip. Dalam hal itu, Trans 7 itu harus bertindak tegas gitu terhadap acara expose, dan juga pihak Trans 7-nya ini harus kembali mengevaluasi untuk bikin acara seperti ini, serta juga mengevaluasi dari pihak-pihak editorialnya dan juga jurnalisnya, supaya kalau membuat berita itu bukan yang isi kata-katanya adalah bentuk-bentuk opini. Apalagi di sini opininya itu adalah opini yang mengeneralisir. Dan tolonglah media itu zaman sekarang, janganlah apa-apa itu cuma dicari engagement. Ya, mengerti media itu untuk alasan apapun, batasnya adalah komersil, karena tujuannya supaya kalau misalnya bikin cerita yang seru seperti ini akan bisa acara-acaranya itu dapat banyak iklan ya. Dan ini juga pentingnya pengingat gitu untuk para brand-brand komersial yang memasukkan iklan ke TV-TV seperti itu, untuk memberi batasan juga supaya mereka tujuannya bukan cuma mau dapat engagement dari nyelip-nyelipin iklan mereka di antara acara-acara yang pasti banyak penontonnya karena kontroversial seperti ini, tapi memang menggunakan acara-acara yang bagus untuk mengiklankan dan menjadi juga brandingan dari produk mereka. Oke, singkat dan padat dari kakaknya yang barusan. Oke teman, itulah tadi ya seluk-beluk buntut dari Tren 7 yang menghina Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.